Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah rahimahullah, yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat kita dimudahkan untuk menjalankan sholat subuh pada hari ini. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau ini buat dunia. Para jemaah rahmatullah, tatkala kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita untuk menuju masjidnya Allah di malam yang kita berita semacam ini, inilah yang nanti menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah. Karena orang yang berjalan di waktu subuh itulah yang nanti akan menjadikan bagian-bagian dari sisa-sisa bekas wudhu kita. Itulah yang akan bercahaya nanti di yaumul qiyamah. Orang yang melangkah di malam hari dalam gelap gulita menuju masjidnya Allah, itulah yang akan menjadikan wajah kita nanti bercahaya di yaumul qiyamah. Dan nanti di yaumul qiyamah cuma ada dua golongan, yaitu golongan yang wajahnya bercahaya berseri-seri, dan golongan yang berikutnya adalah golongan yang wajahnya hitam. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 106, yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh, pada hari di mana ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam. Fa ammal ladzina aswadat wujuhuhum, adapun orang-orang yang nanti wajahnya hitam muram, maka mereka dikatakan oleh Allah akafartum ba'da imanikum, itu disebabkan kekufuran mereka setelah keimanan mereka. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka sekarang terimalah azab yang pedih disebabkan kekufuran kalian. Selanjutnya Allah melanjutkan dalam ayat 107 dari surat Al-Imran. Yang kedua inilah yang semuanya kita berharap. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, mereka itu adalah fi rahmatillah, mendapatkan rahmatnya Allah. Hum fiha khalidun, mereka semua nanti mendapatkan apa? Ya, kemuliaan di surga, yang di surga itu adalah khalidun, selama. Itu kaum muslimin rahimahullah, nikmat semacamnya harus senantiasa kita syukuri, karena itulah yang nanti akan menjadikan kebaikan untuk kita mulai di dunia ini sampai nanti di yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah rahimahullah, pada pagi hari ini saya ingin membahas sedikit tentang fenomena bagaimana marahnya orang itu berambisi terhadap kekuasaan. Yang ditunjuk senang, yang tidak ditunjuk kadang merasa apa? Ya kecewa. Karena bagi kita yang tidak dapat apa-apa itu malah tujuh syukur, karena orang awal itu ditunjuk pengen dia jadi yo tapi merasa jadi. Dan berkaitan dengan kekuasaan ini, Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadisnya oleh Imam At-Tabrani, awalu imaratin malamatun, awalnya kepemimpinan, awalnya kekuasaan itu pasti akan malamatun, terjadinya cacian-cacian dan saling memaki. Makanya nanti lihat kalau orang itu bersaing untuk mendapatkan kekuasaan ini, kadang yang satunya makan yang satu mengalahkan yang satunya. Awalnya terjadi caci maki. Itu yang digambarkan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wasaniha nadamah. Yang kedua, orang itu kalau berambisi terhadap kekuasaan, maka akan menjadi penyesalan baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Di dunia kita melihat kadang yang kalah mengeluarkan harta yang banyak, menyesal.
apalagi nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memberikan gambaran wasali su'adzabun minallahi yaumil qiyamah. Yang ketiga, orang yang berambisi dan berkuasa tadi akan mendapatkan azab Allah di yaumil qiyamah. Illa man rahima wa adala, kecuali orang-orang yang memimpin dengan penuh kasih sayang dan penuh keadilan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil satu pelajaran, agar kekuasaan itu tidak menjadi sesuatu yang menyesal, menjadi sesalan kita di dunia sampai di akhirat, tidak mendekatkan pada azab Allah. Syaratnya kalau jadi pemimpin harus penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang itu dibuktikan dengan apa? Dia memimpin dengan cara yang adil. Adil itu caranya gimana? Caranya digambarkan oleh Allah. Adil itu hanya didapat kalau dia itu mau menggunakan aturan Allah, mau menggunakan aturan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dijamin oleh Allah. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Allah telah menyempurnakan kalimat yaitu Al-Quran, sidqa pasti benarnya, wa adla dan mesti adil. Jadi kalau dalam Islam kekuasaan itu akan menjadi kebaikan kalau digunakan untuk menjalankan aturan Allah, menjalankan hukum-hukumnya Allah, itulah yang pasti adil. Karena tidak ada keadilan kecuali kalau kita itu menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam satu hadis Imam Muslim memberikan gambaran pada kita. Orang itu kalau ambisi terhadap jabatan, maka sama Rasul pasti dia itu tidak dikasih jabatan. Rasulullah sampai bersumpah, inna wallahi, sungguh demi Allah, la nuwalla ala hadal amali ahadan sa'allahu wala ahadan kharasu alihi. Demi Allah kami tidak akan mengangkat tugas jabatan ini untuk seseorang pun yang dia itu meminta jabatan. Wala ahadan kharasu alaihi, dan orang-orang yang berambisi terhadap jabatan itu apapun bentuk. Dijelaskan oleh Abu Bakar At-Tartusi dalam kitab Sirajul Muluk, rahasia dibalik semua ini adalah bahwa kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Dikatakan oleh Abu Bakar At-Tartusi, berambisi atas amanah kekuasaan adalah salah satu bukti dari sikap khianat. Jika seseorang yang khianat diberi amanah, maka itu seperti memberikan seekor serigala untuk menggembalakan domba. Coba kita lihat. Jadi orang yang meminta jabatan, orang yang berambisi pada jabatan, dikatakan oleh para ulama, ibaratnya seperti dia itu seekor serigala yang disuruh menggembalakan domba. Apa? Ya mesti akan dimakan dombanya. Maka Rasulullah SAW tidak akan pernah memberikan jabatan apapun itu kepada orang yang berambisi terhadap kekuasaan tadi. Lalu kaum muslimin rahimahullah, bahkan digambarkan oleh tadi Abu Bakar atau Rasul itu adalah orang yang berambisi itu sebenarnya dia itu punya sifat khianat. Nah kalau dia itu berambisi berarti bukan berasal dari dorongan kebaikan, tapi yang muncul hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah dorongan setan, maka sifat setan adalah mesti. Lalu para jemaah rahimahullah, ada satu kejadian baginda Muhammad SAW pernah dimintai oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat yang dia itu masuk Islam awal-awal di kota Mekah. Setelah masuk Islam, sahabat Abu Dzar itu membuktikan keislamannya dengan mengikrarkan syahadat di depan Ka'bah. Akhirnya sahabat Abu Dzar dipukuli, diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai semaput. Dia lagi membuktikan keislamannya, dipukuli orang Quraisy sampai semaput, sampai berulang 3 kali. Setelah 3 kali dari Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Abu Dzar, cukup ya Abu Dzar, kamu telah membuktikan keimanan. Sekarang kamu pergi kembali ke sukumu, ke suku Ghifari, dan ajak mereka semuanya masuk. Akhirnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tatkala baginda Muhammad SAW sudah hijrah di Madinah, Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah, maka datanglah Abu Dzar Al-Ghifari dengan seluruh kaumnya.
Sampai dikira oleh Rasulullah dan para sahabat ini ada pasukan yang mau mengepung kota Madinah. Tapi ternyata setelah dekat, orang-orang yang jumlahnya banyak tadi, suku Ghifari tadi yang sowan pada Rasulullah tadi, ternyata dipimpin oleh sahabat Abu Dar. Maka Rasulullah bertanya, wahai Abu Dar, siapa mereka? Ya Rasulullah, inilah seluruh kaumku yang sekarang sudah masuk. Itulah hebatnya sahabat Abu Dar. Sampai dalam satu hadis yang lain Rasulullah sampai memberikan gambaran kepada sahabat Abu Dar al-Ghifari, wahai Abu Dar, kamu nanti masuk Islam sendirian. Karena sahabat Abu Dar dari suku Ghifari menghadap Rasulullah sendirian. Tapi Rasul juga mengabarkan, wahai Abu Dar, kamu nanti akan pergi menghadap Allah sendirian. Dan betul, sahabat Abu Dar pada masa Sayyidina Utsman, karena sahabat Abu Dar Kowendel mengingatkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di Irak. Setelah diingatkan, Muawiyah itu sedikit agak tersinggung. Terus dia matur kepada Sayyidina Utsman, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, Abu Dar itu di Baghdad ngeritik saya sehingga rakyat lebih senang kepada Abu Dar daripada ke saya. Akhirnya sahabat Abu Dar diasingkan. Dan betul, sahabat Abu Dar diasingkan di tengah gurun dan dia itu menghadap Allah sendirian untuk mengabumikan itu jenazahnya itu aja, menunggu ada kabilah yang lewat di dalam. Itulah hebatnya sahabat Abu Dar al-Ghifari. Tapi tatkala sahabat Abu Dar al-Ghifari digambarkan dalam hadis Imam Muslim, tatkala minta jabatan pada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Ya Abu Dar, wahai Abu Dar, inna qadhaifun, sesungguhnya kamu lemah dalam urusan kepemimpinan. Sahabat Abu Dar bukan lemah dalam masalah iman, bukan lemah dalam masalah apa? Ya Islam. Tapi yang dikatakan Rasulullah, ya Abu Dar, inna qadhaifun, kamu itu lemah dalam urusan kepemimpinan yang kamu ingin jadi pemimpin. Wa innaha amanatun, dan sungguhnya jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khisun wa nadamatun, ingatlah yang namanya jabatan itu nanti di yaumul qiyamah itu akan menjadi hinaan dan sesalan kalian. Illa man akhadha bil haqqiha, kecuali bagi orang yang mendapatkan jabatan tadi sesuai dengan haknya, dengan cara yang benar. Wa dalladhi alayya fiha, setelah itu mendapatkan jabatan tadi dengan cara yang benar, dia menjalankan amanah jabatan tadi sesuai dengan kewajiban yang diberikan Allah kepadanya. Maka muslimin rahimahullah, gambaran ini bisa memberikan pelajaran penting bagi kita. Memang dalam Islam jabatan itu penting. Tapi dalam Islam orang yang mengemban jabatan tadi tidak boleh orang yang berambisi, orang yang dia itu meminta jabatan. Karena sangat berbahaya. Lalu itu bagaimana agar jabatan dalam Islam itu menjadi keberkahan, agar jabatan dalam Islam itu mendapatkan kebaikan di dunia sampai nanti di yaumul qiyamah. Maka diterangkan oleh para ulama, yang pertama yang harus dipahami bahwa jabatan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan. Jadi agar jabatan itu berkah, difahami bahwa jabatan itu amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ini amanah, maka seseorang yang dikasih amanah jabatan tadi harus paham betul, ini hakikat dari Allah. Saya harus menjalankan kekuasaan tadi untuk menjalankan perintah. Walaupun sekarang ini fenomena di akhir zaman, kadang orang pun mendapatkan jabatan karena merasa karena lobbynya, dia merasa karena uangnya, dia merasa karena kekuatan masanya. Tapi kita bisa lihat, kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun lobbynya hebat, walaupun uangnya banyak, kita kan tetap dapat jabatan. Karena hakikatnya jabatan adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ditunjuk. Maka dia harus merasa jabatan karena amanah dari Allah. Maka seperti pesan baginda Muhammad SAW kepada Abu Dar tadi, illa man akhadha bihaqqiha, dia harus mendapatkan amanah dengan cara yang benar. Wa adalladhi alaihi fiha, terus dia jalankan amanah itu sesuai dengan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada dia. Maka kalau dia itu punya jabatan, jalankan untuk menjalankan hukum Allah, menjalankan aturan Allah, itulah yang akan menjadikan jabatan sebagaimana jabatan yang dulu diemban oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, para khulafaur rasyidin.
Dan kita bisa melihat pada saat dipilihnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul, sebagai penggantinya Rasul, itu kita lihat sebenarnya ada satu pelajaran yang bisa diambil. Rasulullah SAW itu dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla itu hari Senin pagi. Tapi setelah dipanggilnya Rasulullah SAW menghadap Allah, para sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin kumpul di Saqifah Bani Sa'adah. Di situ mereka itu merembuk masalah ini, masalah kepemimpinan. Ada yang dari orang Ansor pengen harusnya ini yang mengemban jabatan kekuasaan ini. Dari Muhajirin karena merasa masuk Islam pertama, mungkin ini dari kami. Bahkan di situ digambarkan dalam kitab surah sampai para sahabat Muhajirin dan Ansor ada yang mengangkat pedang. Tapi pada saat itu mulai Senin siang sampai malam Selasa, sampai Senin pagi, sampai Selasa pagi, sampai Selasa siang, sampai Selasa sore belum terpilih. Karena masih terjadi dialog yang keras di antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Baru pada situ muncul Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu datang, sampean itu loh kok bingung milih pemimpin. Wong di antara kalian, di tengah kalian itu masih ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang ditunjuk untuk Rasul untuk mendampingi Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah? Tanpa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, tidak mungkin Rasul jadi pemimpin. Siapa yang kemarin ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat subuh tatkala Rasulullah SAW sudah tidak kuat imam sholat subuh? Sahabat Abu Bakar. Baru pada saat itu seluruh sahabat Ansar baru tersadar. Loh, kenapa kita rebutan jabatan ini? Wong di tengah kita masih ada Sayyidina Abu Bakar dan seluruh ulama dan sahabat dia adalah orang terbaik setelah baginda Muhammad SAW. Baru malam Rabu setelah waktu sholat maghrib dibaiatlah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Berarti ini kita bisa lihat yang terpilih dalam proses pemilihan Sayyidina Abu Bakar itu adalah ya yang tidak ambisi. Sayyidina Abu Bakar sudah tidak melu rebutan. Terus tatkala diajukan Sayyidina Abu Bakar karena gak perlu rebutan, gak berambisi, maka itulah disepakati. Dan terpilih Sayyidina Abu Bakar pada malam Rabu setelah sholat maghrib, dan setelah itulah baru para sahabat itu mengagumikan baginda Muhammad SAW. Padahal para sahabat orang yang paling paham tentang agama ini, dia ngerti betul. Kalau ada jenazah, apalagi ini adalah orang yang soleh, apalagi ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Muhammad SAW mengagumikan jenazah itu disegerakan hukumnya. Tapi jangan bisa lihat para sahabat itu baru bisa mengagumikan Rasul setelah terpilihnya Sayyidina Abu Bakar pada malam Rabu dengan satu riwayat ada yang mengatakan Rabu pagi. Berarti Rasulullah SAW itu nyuwun sewu belum dikebumikan, berarti mulai Senin pagi, malam Selasa, Selasa siang, baru malam Rabu. Karena apa? Para sahabat memilih pengganti Rasul karena berarti menjadi pelajaran penting bagi adanya pemimpin yang menjalankan aturan Allah sangat penting. Dibuktikan seluruh para sahabat telah bersepakat, seluruh para sahabat telah isma, dia menunda pengepungan baginda Muhammad SAW, dia lebih utama memilih pengganti Rasul dalam urusan kepemimpinan. Tapi yang dipilih siapa? Tadi pelajaran yang tidak ambisi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, jabatan itu agar menjadi kebaikan, yang pertama harus dianggap amanahnya dari Allah. Yang kedua, jabatan itu harus dipegang oleh orang yang punya kemampuan, memiliki kudrah. Kalau sekarang bahasanya jabatan itu harus diambil atau dipegang oleh orang yang profesional. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam satu hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari, "Fa'idza zuyi'at amanah fantadhirus sa'ah." Jika amanah ini sudah disia-siakan, jika amanah kekuasaan itu telah diabaikan, kemudian para sahabat bertanya, apa gitu? Rasulullah SAW mengatakan fantadhirus sa'ah, tunggulah nanti gitu di hari kiamat. Kemudian para sahabat bertanya, qala kaifa idha'atuha, ya Rasulullah, bagaimana amanah itu disia-siakan? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza wusidal umuru ila ghairi ahli. Yang disebut dengan menyanyiakan amanah itu apabila jabatan tadi diemban oleh orang yang bukan ahlinya.
fantadzirus sa'ah, maka tunggulah jabatan tadi akan kalian pertanggungjawabkan yaumul qiyamah, akan jadi. Jadi kalau orang yang megang jabatan ini, mulai yang kecil sampai yang terbesar, kalau dia itu bukan ahlinya, maka ini akan mengantarkan kepada apa? Kehancuran baik di dunia maupun nanti di yaumul qiyamah. Yang berikutnya digambarkan oleh para ulama, agar jabatan itu menjadi kebaikan. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu digambarkan dalam hadis itu, cirinya adalah apabila dia itu memiliki pembantu-pembantu yang jujur, memiliki pembantu-pembantu yang berani mengingatkan pemimpin tadi. Inilah yang pernah disabdakan oleh baginda Muhammad SAW dalam hadis Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi amri khairan." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang pemimpin, ja'alallahu waziran sidqin, akan dijadikan para pemimpin yang dikehendaki oleh Allah tadi para waziran sidqin, para pembantu-pembantu yang jujur. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa inna nasiya dzakarahu wa in dzakaraha a'anna. Ciri pembantu yang jujur tadi, ciri pemimpin yang mendapatkan kebaikan dari Allah itu, jika dia lupa pembantunya tadi mengingatkan. Jadi wazir yang baik itu menandakan pemimpinnya itu baik, pembantunya baik, maka pemimpin itu baik. Nah, ciri pembantu baik apa? Apabila pemimpin tadi lupa, diingatkan. Lalu Sayyidina Umar tatkala terpilih setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar menjadi pemimpin, maka Sayyidina Umar pada saat pidato pengangkatan dia menjadi seorang khalifah pengganti Sayyidina Abu Bakar apa? Ya dia itu khawatir. Jangan-jangan kalau saya jadi khalifah tidak ada yang berani ingatkan saya, karena Abu Bakar itu Sayyidina Umar kan gitu, orangnya tegas, orangnya kuat, pinter, bulat, pinter, gelut. Dikiranya nanti kalau Sayyidina Umar itu menjadi khalifah tidak ada yang berani mengingatkan. Maka berdirilah satu orang dari sahabat dengan menghunus pedangnya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasul, kalau kamu sampai bersalah maka pedangku ini yang akan menebas leher. Tatkala Sayyidina Umar, ada seorang sahabat yang berani mengingatkan tadi apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucap syukur kepada Allah. Kira-kira awake dhewe diangkat jadi pemimpin wis cilik-cilikan. Oh, coba rawani ngelingan. Terus awake dhewe ono berarti dicegak ning awake dhewe, kira-kira awake dhewe nesu napa alhamdulillah. Itu kok aneh kira-kira. Tapi pemimpin yang baik itu gitu, punya pembantu yang baik. Pembantu yang baik itu nek salah itu dilingnya malah senang. Pembantu yang baik itu berani mengingatkan apa itu pemimpinnya yang salah tadi. Ya kayak dulu para sahabat. Kenapa dulu Khulafaur Rasyidin kuat? Karena di sekeliling mereka itu sahabat-sahabat gitu, yang mulia, yang berani mengingatkan kalau pemimpinnya itu salah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa idza arada bihi khairan dzalika, dan apabila Allah menghendaki pemimpin yang sebaliknya itu pemimpin yang jelek, ja'alallahu waziran su'in, maka dijadikan oleh Allah pembantunya adalah waziran su'in, pembantu yang jelek. Pembantu yang jelek itu kayak apa? Inna nasya lam yadada, apabila dia lupa gak gelem ngelingno pembantunya tadi. Apabila diiling malah nesu. Itu berarti ciri pemimpin yang jelek yang digambarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang berikutnya kaum muslimin rahimahullah, agar jabatan itu menjadi kebaikan bagi seluruh umat manusia, Islam menjadikan jabatan itu di tangan penguasa adalah untuk mengurusi rakyat. Bukan malah dia itu memperbudak rakyat. Karena pemimpin dalam Islam, al-imamu khadimul qaum, pemimpin itu adalah pelayannya rakyat. Maka agar seorang pemimpin itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan sebenarnya dulu para khulafaur rasyidin, maka dia harus paham betul jabatan itu adalah berkaitan dengan melayani kepentingan rakyat. Dan itu dibuktikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak bisa tidur kecuali seluruh penduduk Madinah itu dipastikan makan semua. Maka Sayyidina Umar itu keliling dari pintu ke pintu untuk mencari orang yang belum tidur dan ditanya, kalau dia itu belum makan, maka akan diambilkan makanan dari Baitul.
Sayyidina Umar itu mundak gandum itu gitu, diberikan kepada penduduk Madinah yang belum makan atau berkeluaran ya makan. Itu setiap malam. Baru kalau dia sudah keliling kota Madinah, dia itu baru bisa sehari. Itulah Sayyidina Umar melayani rakyat. Maka kaum muslimin rahimahullah, inilah yang diperintahkan oleh baginda Muhammad SAW berkaitan seorang pemimpin adalah pelayan rakyatnya, digambarkan dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim, al-imamur ra'in bahwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin itu adalah pengurus rakyatnya. Pemimpin itu adalah mengurusi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah berkaitan dengan urusan yang menyangkut urusan rakyatnya. Maka kaum muslimin rahimahullah, kalau orang itu jadi pemimpin, terus dia itu malah tidak ngurusi rakyatnya, maka inilah kekuasaannya nggak jadi. Terus dia itu jadi pemimpin, kalau sampai dia itu berbohong kepada rakyatnya, maka diharamkan pemimpin tadi masuk surga. Digambarkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, mamin abdi yastara'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasun li ra'iyatihi ila haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba yang telah Allah amanai kekuasaan untuk mengurus rakyatnya, terus dia mati, terus matinya itu dalam keadaan rasul, dalam keadaan itu menipu li ra'iyatihi terhadap rakyatnya, ila haramallahu alaihi jannah, sungguh akan diharamkan dia itu masuk ke surga. Jadi anak pemimpin, kok rakyatnya diapusi, maka pada saat dia mati terus dalam keadaan menipu urusan rakyatnya, maka diharamkan dia itu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu para jemaah rahimahullah, yang terakhir agar kekuasaan menjadi keberkahan, maka dalam memimpin mengurusi urusan rakyat tadi itu hanya bisa dilakukan dengan cara menjalankan syariat agama Allah. Karena keadilan itu hanya terjadi dalam aturan Islam. Tidak akan pernah didapat sifat adil, sifat kebaikan itu kecuali menjalankan aturan Allah. Oleh itu inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata illa ahli. Sungguhnya Allah telah menyuruh kalian agar menyerahkan amanah itu kepada ahlinya, yaitu orang yang berhak mendapatkannya. Wa idza hakamtum bainan nas, ciri orang yang ahli untuk bisa mendapatkan amanah jabatan tadi digambarkan oleh Allah. Wa idza hakamtum, apabila dia itu menghukumi bainan nas, di antara manusia, antahkum bil adil, dia itu menghukumi dengan cara yang adil. Kembali lagi, keadilan itu hanya didapat kalau menghukumi urusan rakyat tadi dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu para jemaah rahimahullah, gambaran semacam ini mudah-mudahan memberikan pelajaran bagi kita. Mungkin kayak kita jadi wong biasa, rekor-rekor terus jabatan itu jenis syukur. Karena dengan tidak jadi apa-apa itu bisa jadi rotor. Nah tentu gitu. Nah kalau toh dengan itu jadi apa-apa, maka gunakan apa? Memimpin dengan aturan Allah. Jadikan jabatan sebagai apa? Amanah. Jangan berkhianat kepada apa? Rakyat. Jangan sampai menipu rakyat. Kalau itu dilakukan, maka jabatan itu akan menjadi hisbun damatun dan kesalahan, dan menjadi apa? Ya nanti kerugian dia kerugian. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah berikan kepada kita dan kita segera diberikan para pemimpin-pemimpin yang mau menjalankan syariat Allah, pemimpin-pemimpin yang nanti bisa menyatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia, yang dengan menjalankan aturan Allah ini Allah akan berikan rahmat kepada seluruh. Mudah-mudahan pemimpin semacam inilah yang nanti akan mendapatkan kebaikan ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.